Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Ya, tanggal 6 kejadian, tanggal 7 saya udah ngomong di Instagram gua. Halo Bapak Ketua Mahkamah Agung, harus karena perbuatannya itu jelas-jelas telah menghina hakim di dalam persidangan, sudah terlalu kelewatan, maka yang tepat adalah surat basnya dicabut. Dan ternyata sekarang terkabul, cuma dipakai istilah dibekukan. Wah, di samping surat basnya dicabut, itu yang dilaporkan oleh Pengadilan Utara di Mabes itu hampir dapat dipastikan itu akan terbukti. Karena orang terang benderang begitu, mana ada pengacara di meja hakim koruptor, masa dituduh hakimnya begitu? Aduh, manusia apa kayak gitu? Dan semua orang sakit hati itu, semua orang. Kita pun sakit hati digituin pengadilan kita. Terlepas tadi apa pengadilan kita itu bagaimana kualitas, tapi kita sakit hati lihatnya, ya kan? Jadi artinya, jadi 3 malapetaka kepada Rasman. Laporan polisi saya, dia udah terdakwa aja sudah merupakan suatu malapetaka itu bagi dia, duduk dengan botaknya itu di persidangan. Kedua, basnya dibekukan. Ketiga, itu laporan pengadilan di Mabes. Jadi ada 3 malapetaka. Apa? Saksi nanti saya hari Senin di Mabes. Saran saya kepada Rasman, dulu kan aspri saya Iklim Hakim. Kamu menurut pengakuan Iklim Hakim di media, kamu minta jadi istri ke-8. Ya. Sekarang kau kalau sudah tidak bisa lagi sebagai praktek pengacara, duitmu dari mana? Sementara istrimu, ada beberapa istrimu, mulai sekarang pelan-pelan lah diseleksi. Karena emang kalau income sudah menurun, kira-kira istri mana yang betah gitu loh. Kalau mau, kalau ada istrimu yang cantik, bolehlah jadi aspriku. Kalau ada, kayaknya sih nggak ada. Begini loh, Hotman itu sudah 38 tahun jadi pengacara. Hotman itu tahu ancaman bahaya dari mana. Saya tahu Rasman itu hanya seperti emak-emak sama Firdaus. Saya tahu mana yang gangster, mereka itu bukan gangster. Saya tenang dengan jas super mahal, sepatu super mahal. Waktu saya duduk malah begitu sama tim mereka, ya. Kalian nggak lihat ya? Sambil senyum, gitu. Anda tahu nggak di belakang saya itu ada puluhan bodyguard, tapi nggak gue tunjukkan. Dengan badannya segini-segini, nggak gue tunjukkan. Saya tahu dia bawa banyak orang, satu orang dapat 350.000, ya kau citap itu semua. Punya saya yang, aduh deh, semua benar-benar jagoan, tapi saya bilang tenang, aku aja sendiri ke depan. Dan aku tenang. Ketenangan gue itulah ternyata menjadi perangkap untuk mereka semakin emosi. Ya kan? Dengan ketenangan, dengan wajah gue yang makin muda, umur sudah tua tapi kelihatan secara biologis masih umur 30. Dengan berliannya yang duduk gini kan. Ternyata semakin emosi, datang ke saya, tangannya langsung sius, dengan tenang sambil senyum. Itu loh, itulah malapetaka bagi dia. Itu malapetaka, berarti pancingan gua masuk perangkap. Ikan mujahir masuk, apa itu? Apa itu? Kalau dia sungai itu masuk jalannya. Apa? Ya aku juga waktu saya lihat ke Firdaus, ini orang ngapain lagi.
Orang dia kayak begini loh. Aku lihat sendiri kok. Jadi kalau dia bilang saya tidak tahu, tiba-tiba kaki saya di orang dia bergaya begini. Memang dia mau pamer. Memang dia itu kan saya nggak pernah melihat dia sebagai pengacara di kasus besar apapun. Belum pernah ada karir dia. Itu anak kemarin semua. Itu semua waktu masih kuliah atau pengacara muda adalah pengagum berat gua. Ya, hampir semua pengacara muda itu inspirasinya itu Hotman Paris. Karena memang aku hidupnya tetap berdasarkan ilmu, nggak ada hidup saya itu nggak ada kebohongan satupun. Itu. Apa? No comment, aku nggak tahu soal itu. Rasman, kamu jangan lagi mengharapkan honor dari pengacara. Bagaimana kau bisa membiayai para istrimu? Pulanglah dengan tenang ke kampung, bertanilah di padang sidempuan. Kalau kau kelamaan di Jakarta, kau akan sakit hati melihat kesuksesan Hotman. Karena dengan dibekukan surat basmu, kau tidak bisa lagi praktek. Dan klien manapun nggak ada yang mau jadi klienmu. Kalau Firdaus, silakan beralih profesi menjual cincin-cincin dukunmu. Ya, cocok bagi kamu itu. Nggak ada yang menganggap kau jagoan. You are nothing, you are nobody. Oke? Ya, jadi selamat untuk profesi baru. Siapa tahu laku menjual cincin dukun. Oke? Sidang selanjutnya tanggal 20, di mana Firdaus sudah tidak bisa masuk. Tidak bisa lagi sebagai tim pembela. End of that. Pemeriksaan saya lagi mikir jas yang paling bagus apa gua pakai nanti, ya, untuk memancing lawan panas. Sebagai saksi atas laporan pengadilan di Mabes. Baiklah, ini menghina hakim, memperlakukan peradilan yang harusnya berwibawa, itu malapetaka bukan hanya bagi hakim tapi bagi kita semua. Karena biar bagaimanapun pengadilan itu adalah tempat kita berlindung terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Suatu waktu kita ada malapetaka, larinya nanti juga pengadilan. Ya, kalau ada kekurangan kita perbaiki sama-sama, tapi jangan menghina begitu. Ya. Itu anak kecil pun sudah mengejek dia habis, anak kecil pun, ya. Dari situ kelihatan dari cara jawabannya sungguh sangat tidak pantas dia jadi pengacara. Nggak ada upaya hukum. Adanya adalah buka bajumu yang warna-warna hijau itu, pangkat-pangkatmu yang bintang-bintang itu semua jual ke Impres di Pasar Senen agar kau bisa makan. Dah? Yuk. Saya akan berpakaian jas mewah, nanti senyum saya akan makin sumringgai, apalagi itu aja. Itu sih masalah enteng lah nanti. Ya dia emang kalau saya perlu selalu bawa, memang tenang aja deh.
tenang aja. Kalau orang bilang piece of cake, atau nggak piece of cake, cuma sebutir kue, ya. Emang itu dia datang kemarin, gue tenang, senyum. Gue mau masuk aja sidang dengan pengawal, dengan bodyguard yang mereka banyak, gue gini. Halo, gue bilang, malah semua ketawa sama gue. Itu gue yakin semua pengagum gue itu. Serius. Iya Pak, yang baju kaos itu pada, halo bang katanya.